Bapak terima kasih. Dan kami bersuka cita buat hari ini, sebab kami akan terus belajar bagaimana kami harusnya menjadi pria yang seperti Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami minta buat Pak Antonius untuk memberikan sambutannya sebentar sebelum kita nanti dengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Antonius. Shalom Pak Timotius Arifin. Selamat pagi. Shalom Pak Markus, Pak Gideon, Pak Antonius. Ya, terima kasih untuk acara yang luar biasa yang diadakan hari ini. Mohon maaf, saya saat ini sedang di Mojokerto, jadi saya tidak bisa hadir secara onsite. Saya percaya bahwa acara ini adalah bukan acara yang biasa, namun acara yang luar biasa, di mana acara ini akan dipakai Tuhan untuk memulihkan setiap pria, dan akan dipakai Tuhan untuk membangun keluarga-keluarga yang luar biasa. Nah, Bapak-Bapak sekalian kasih Tuhan, yang ada di Zoom, saya percaya nanti akan lebih banyak lagi yang hadir, dan kita akan mengalami satu hal yang luar biasa bersama dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Timotius Arifin. Ya, jadi selamat mengikuti acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Antonius Sitompul. Dan ini saatnya kita akan mendengarkan pesan-pesan Pak Arifin buat kita semua. Silakan Bapak. Shalom buat semua para prianya Tuhan hari ini. Man of God. Memang kita tahu man of God kalau kita sudah dilahirkan kembali, tapi God's man tidak banyak ya. Nah, saudaraku, saya suatu hari diminta bicara di kelompok PKIW Bali ya. Dan judulnya begini, apakah perlu pelayanan pria? Nah, saya beritahu, karena saya sarjana teknik sipil, ya sebab dalam bahasa Latin, Bapak itu fundus ya. Fundus, itu fundus apa? Fondasi. Bangunan tanpa fondasi jadi apa, saudara? Ya, dalam bahasa Ibrani mungkin juga Arab, Aba, itu artinya sumber. Tapi bukan sumber malapetaka ya. Sumber inspirasi, luar biasa, sumber pengetahuan. Dan kita melihat, satu hari saya melihat sebuah judul ya, di cover depan dari majalah Time. Ya, bukan majalah Battle ya, bukan majalah Time. That is destiny. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita nggak tahu purpose hidup kita akan ngaco, saudara. Seorang ayah itu tujuan hidup setiap pria. Jadi saya percaya juga ukuran dari seorang pemimpin itu adalah keluarganya. 1 Timotius 3 mengatakan seorang kepala rumah tangga yang baik, suami yang baik, dan disegani oleh anak-anaknya. Bukan soal dia kaya dan ditakuti, bukan. Tapi disegani karena apa? Karena kebenaran. Karena hidup dalam kebenaran. Sebab seorang bapak adalah nabi, yaitu mewakili Tuhan bicara pada keluarga. Dan juga dia sebagai imam, mewakili keluarganya kepada Tuhan seperti Ayub. Dan juga dia adalah seorang raja dalam arti kata yang memanage keluarganya dan mengajarkan termasuk manajemen keuangan ya. Jadi that is destiny. Kita lihat Kejadian 1:26. Marilah kita menjadikan manusia, a man, dengan yaitu karakteristik apa? Our likeness. Ya, our image and our likeness. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Singa jantan, kambing jantan tidak menyerupai Tuhan, ya kan? Meskipun itu cuma ciptaan. Tetapi firman Allah mengatakan tentang manusia, kalau kita bicara pria ataupun manusia ada 4 hal. Yang pertama, Adam. Adam ini mankind, ya, umat manusia. Tapi dia kalau dia seorang suami dan dia laki-laki, dia ish. Ada yang ketiga tuh enos. Enos itu artinya pria yang tidak dewasa. Pria yang tidak dewasa. Saya baru kembali dari Bangkok, saudara.
Dan di mana-mana saya ketemu pria yang ganteng, yang badannya berotot ya. Katanya Pak Roni, urat kawat balungi mesi keringate wedang jahe. Tapi pakai tas perempuan. Jadi bukan apalagi direndahkan sekarang cowok lagi ya. Ini cowok kecewek-cewekan jadi cowek saudaraku ya. Dan yang keempat itu pria yang dewasa, geber. Ada 4. Jadi pertama Adam, Is itu jenis kelamin. Lalu kemudian Enos, pria yang lemah, pria yang kekanak-kanaan, yang mudah tersinggung, yang sakit hati, yang self pity, tetapi ada juga geber. Let the weak say I'm strong. Strong di sana adalah geber, warrior. Salah satu nama dari Tuhan Yesus adalah El Gibor. Ya, El Gibor itu the mighty God, ya. Sekarang ini banyak pria melambai-lambai seperti nyiur di pantai. Ya, jadi menyedihkan sekali karena tidak tahu tujuan hidupnya dan tidak sadar siapa dirinya. We are in the image of God, imago Dei. Image of God. Luar biasa kan? Lalu diberikan apa? Jadi pertama itu likeness. Baru kemudian maka setelah diciptakan apa? Yaitu diberkati. Ayat 28. Ya, ayat 28 itu Tuhan memberikan berkat 5. Yang pertama be fruitful and multiply. Saya yang diterjemahkan beranak cucu dan bertambah banyak. Lah, saya tidak punya anak secara jasmani. Tetapi saya tetap fruitful ya. Jadi saya punya anak putra-putra rohani dan cucu-cucu rohani ya. Bahkan sekarang buyut dan cicit saudara. Kita bangun 4 lapisan leaders ya. Be fruitful, multiply. Kemudian diberikan kekuatan apa? Memenuhi bumi. Replenish the earth. Bukan bangun menara, tapi memenuhi bumi ya. Lalu kemudian subdue. Subdue itu dengan kekuatan. And have dominion. Sebelum dominion atau kuasa kerajaan, maka dibangun dulu karakter raja ya. Lalu dalam Kejadian pasal kedua diberikan tugas ya. Selain purpose dikasih tugas. Tugas mengelola bumi. Tapi trainingnya Taman Eden. Taman Eden itu enggak kecil gitu, kalau bayangkan taman-taman ya. Tapi itu yang dijanjikan kepada Abraham ya. Saya percaya itulah dari sungai Nil biru sampai sungai Efrat yang disebut Greater Israel itu di Syria, saudara. Besar sekali. Tapi itu cuma training. Karena Tuhan mau bumi ini seperti sorga. Sekarang kayak neraka, saudara ya. Kita lihat di sini bagaimana diurus, suruh mengurus, memanage, dan memelihara, menjaga. Abad dan samar. Karena itu kita bekerja sebagai profesional, sebagai pengusaha, itu ibadah, itu kan avoda. Ya. Jadi tidak ada pemisahan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada pemisahan sekuler dan rohani. Tidak ada, saudara. Semuanya rohani. Anda mengelola yaitu perusahaan, ya itu domba-domba saudara. Bawa mereka kepada kebenaran. Sebab orang bijak akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Dan orang yang membawa banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang yang bersinar untuk selama-lamanya. Bukan meteor ya, bukan meteor garden. Jadi dari apa yang saya sampaikan di sini, jelas sekali yaitu purpose-nya Tuhan. Jadi pertama jangan lupa, pertama itu adalah keserupaan, likeness. Christ likeness itu adalah tujuan hidup kita seperti yang disampaikan. Ya kita kan ya memang itu visi daripada GBI ya. Jangan lupa PBI itu pria yang adalah rumahnya itu rumah Allah. Tuhan tinggal di situ, Bethel. Bukan Bethel ya. Kalau Bethel bahasa Inggris perang. Kan itu kalau sering perang bilang Bethel. 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 Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya menunjukkan kepada kalian yaitu juga proses. Proses bagaimana kita mencapai di dalam sekarang ini kan kalau di GBI ada yang sudah mulai pelayanan PDP, pendeta Pratama. Saya kurang suka istilah pendeta. Sebab itu agama Hindu, agama Buddha, ya. Imam lebih cocok saudaraku, ya.
Katolik pakai istilah imam, itu lebih alkitabiah, saudara. Lalu pendeta madya dan pendeta penuh katanya. Ukurannya bukan itu, saudara. Bukan berapa lamanya kita pelayanan, bukan berapa besar gedung gereja kita. 1 Yohanes pasal 2 menunjukkan perkembangannya. Pertama, ketika kita lahir, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Maka saudara, 1 Yohanes pasal kedua pertama itu ya bayi ya. Lalu anak-anak ya, nepios yang belum bisa bicara. Lalu paidion anak-anak. Lalu kemudian orang muda dan yang terakhir adalah bapak-bapak. Seorang bapak itu yang punya anak ya. Jadi saya punya putra rohani, tidak punya anak secara jasmani. The fruitfulness tidak diambil oleh Tuhan. Fruitfulness tidak diambil oleh Tuhan. Jadi tetap bisa beranak cucu dalam arti kata berkembang biak, multiplikasi ya. Saya nanti baca sendiri 1 Yohanes pasal 2. Bukan Lukas 2 ya, 1 Yohanes pasal 2. Nanti saudara bisa ikuti. Nah, saudaraku, ini perkembangan dari anak-anak lalu kemudian kepada cowboy, mestinya shepherd, orang enggak ngerti ya. From boy to cowboy. Lalu kemudian jadi warrior, orang Israel jadi tentara, termasuk yang saudara lihat sekarang usia 20 tahun. Ya, seharusnya sudah jadi warrior, lalu jadi lover. Setelah lover, kemudian tunjukkan setelah slide berikutnya, setelah lover jadi king. Ya, setelah jadi raja masih ada yang lebih tinggi. Sage, orang bijak. Itu pertumbuhan seorang pria ya. Kan banyak yang seperti masih sudah tua tapi kan masih kekanak-kanakan ya, masih sekanak-kanak, mudah tersinggung, tidak ada hasilnya dalam hidup, dalam pelayanan, tidak ada dampaknya, cuma memenuhi bumi dan memanaskan gedung gereja saja ya, bangku gereja. Nah saudaraku, jadi ukurannya itu kedewasaan. Hebrew pasal 2:10 mengatakan Allah dalam keadaan sebagai Allah yang membawa ya, bringing many sons into glory ya, juga menyempurnakan Yesus. Ya nanti saudara lihat itu, menyempurnakan Yesus yang adalah captain of our salvation, pemimpin pada keselamatan kita dengan apa? Dengan penderitaan, saudara. With suffering. Nah, suffering itu dihindari sekarang. Hidup mau cari yang enak, tidak mau menderita. Mengikut Yesus dijamin pasti ada penganiayaan, saudara. Amen. Nah, kemudian saya mau kasih contoh yang bagus ada di dalam firman Tuhan. Saya ambil seorang tokoh yang hebat, yaitu Yusuf, suami daripada Maria, the son of David, keturunan David. Dia seorang disebutkan tukang kayu, bukan, dia itu tekton. Tekton itu seperti profesi saya dulu ya. Kalau arsitek itu arkitekton. Tekton, jadi bukan tukang kayu. Tapi rupanya ya membangun rumah-rumah kampung. Karena apa? Persembahannya itu cuma 2 ekor burung merpati, saudara. Ya, itu menunjukkan bahwa dia secara status finansial ataupun status sosial rendah. Tapi di mata Tuhan, dia orang yang luar biasa. Kita lihat kehidupan daripada Yusuf. Sebelumnya saya tunjukkan dulu. Dunia ini ukurannya keliru. Oh, dia pendeta hebat, dia hamba Tuhan luar biasa. Kenapa? Gedung gerejanya, jemaatnya berapa banyak. Lalu kemudian lihat mobilnya, supercar. Saya mau beritahu kepada Anda, ukuran seorang pria bukan daripada tongkrongannya, tetapi dari keturunannya. Ya. Saya lihat ini coba diperbaiki secara teknis. Oke, tapi saya tidak terganggu dengan itu. Kita melihat contoh yang seorang yang disebut the greatest man, salah satu David. David itu gagal sebagai seorang bapak. Bayangkan saja, dia punya waktu mengurus yaitu umat, yaitu dia sebagai raja. Hebat ya. Sebagai jenderal, sebagai warrior, dia luar biasa. Tetapi apa yang terjadi sebagai bapak dia gagal. Salah satu hamba Tuhan, saya tidak mau sebutkan namanya, pemimpin gereja yang jumlah terbanyak di dunia. Dia
mengaku di depan kita hamba-hamba Tuhan yang lain, rekan-rekannya. Dia bilang gini, as a father I'm a failure. Sebagai bapak, saya seorang yang gagal. Menarik sekali dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-18 itu ada seseorang yang menjadi imam daripada imam penyembahan berhala dari suku Dan. Dan dia adalah Jonathan bin Gersom bin Mose. Jonathan bin Gersom bin Mose itu cucu daripada Musa. Tetapi saudaraku, saking malunya karena Musa dianggap hebat sekali, disisipkan huruf Nun di situ, huruf N. Jadi Manase. Bukan. Dia Mose. Musa. Tetapi kalau saudara lihat Hebrew interlinear, maka saudaraku di depan huruf Mem itu Nun itu tidak di sampingnya tapi di atasnya. Jadi artinya sisipan. Bayangkan Musa tidak berhasil masuk tanah perjanjian. Gersom cuma sekedar jadi putranya Musa, ya, tidak jadi pemimpin, dan cucunya menjadi imam penyembahan berhala beserta putra-putranya. Saudara, ada istilah mungkin Musa kalau dikubur terbalik di kuburannya. Karena itu mari saya ajak semua para pemimpin, perhatikan keluarga kita, perhatikan anak-anak kita. Saya pernah bertanya kepada para suami, kenapa perintah Tuhan seorang laki-laki, Ishin ya, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Keduanya telanjang tidak merasa malu. Tapi wanita tidak disuruh meninggalkan ayah dan ibunya. Why? Karena suaminya menggantikan bapaknya. Di dalam prosesi pernikahan, seorang bapak menggandeng putrinya untuk diserahkan kepada pemuda yang akan jadi suaminya. Artinya payungnya itu diberikan. Kamu yang bertanggung jawab mulai sekarang. Bahagiakan putri saya. Kalau itu anak kandung saya akan begini. I will watch over you. Macam-macam. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat contoh yang hebat ini. Yusuf, suami pada Maria. Tidak banyak orang khotbah tentang Yusuf. Orang khotbah tentang Gideon. Waduh, hebat ya tuh. Ya, Nathan, ya kan? Tapi sedikit bicara tentang Yusuf. Paling-paling disebut waktu Natal. Tapi Yusuf dikatakan seorang yang tulus hati. Tidak mau mencemarkan istrinya di depan banyak orang. Sebab kalau diberitahu bahwa dia menyangka bahwa Maria itu selingkuh, maka dia akan dirajam dengan batu oleh seluruh Nazaret. Jadi pertama-tama, apakah suami? Ya, saya berikan saudaraku 5 tingkatan, 5G, semuanya huruf G. Nomor 1, pertama-tama, suami itu good man. Ada ayatnya nih, good man, ya. Ada seorang wanita berkata, my good man, pergi ya ke tempat yang jauh dengan bawa uang yang banyak. Dan istrinya selingkuh, saudara. My good man. Jadi kalau ada seorang nona tanya, gimana saya kok ada 3 pria dekati saya. Pertanyaan saya yang pertama, is he good? Is he a good man? Soalnya itu ukurannya pertama. Itu dasar. Ya kan? Only God is good. Kalau orang tidak kenal Tuhan, ingat ya, likeness dulu baru dominion. Seringkali kita melihat, wah, jadi memang yang paling penting itu hidup ini proses menjadi seperti Kristus. Jadi yang pertama, 1G yang pertama, G1, itu adalah good man. Lalu yang kedua, itu adalah gentleman. He's a gentleman. Bukan kasar man. Amin. Loh betul. Bagaimana Bapak sepanjang kehidupan? Oh, Bapak saya itu kerasnya luar biasa. No.
Seorang pria sejati itu gentle. Lemah lembut loh. Bukan lemah gemulai loh ya. Ya. Ya kita lihat seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tapi harus ramah. Peramah bukan pemarah. Kan gitu ya. Syaratnya 1 Timotius 3. It's all about leaders. Baru cakap mengajar. Ya. Harus sabar, lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Menuntun orang suka melawan. Dari syarat-syarat untuk menjadi diaken atau menjadi elder lebih tinggi lagi, lebih berat. 9 tuh karakter. Cuma 1 kompetens. Yaitu cakap mengajar. Tapi semuanya tentang karakter. Jadi pertama kita lihat ketika dia diberitahu oleh Maria. Ya, Miriam ya nama aslinya Maria atau Miriam. Maka dia mempertimbangkan. Dia tidak muntap, bukan marah, banting-banting barang. Hati-hati ya pada orang suka banting-banting ya. Banting pintu, banting mertua. Hati-hati. Ya, seorang hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Tetapi saya mau beritahu, sebelum saya dijamah Tuhan, saya ini temperamental, saudara. Kasihan istri saya. Sebab pada waktu itu cuma KTP saya Kristen, istri saya Kristen, saya tan Kris. Boten Kristen. Jadi 2,5 tahun istri saya tinggal di neraka. Setannya saya, saudara. Ya. Tapi ketika saya bertobat, sedikit demi sedikit ubahkan. Likeness. Baru Tuhan percayakan apa? Authority. Tuhan persiapkan dominion. Here I am. Yang ketiga, ini jarang nih, godly man. Ya, saya baca bahasa Inggris. For this shall everyone that is godly. Bukan rich, influential, godly. Pray unto thee in a time when thou mayst be found. Setiap orang saleh. Ada 2 golongan ini, ada saleh, ada salah, saudara. Ya, saya sering berkata ada bintang, ada binatang. Mana yang mana kita? Ada bintang, ada binatang. Loh ya, seorang pria tanpa Roh Kudus itu binatang. Seorang pria dipimpin Roh Kudus itu bintangnya Tuhan Yesus. Amen. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi tidak melandanya. Kita ingat bagaimana Noah atau Nuh, ya kan? Dia menyelamatkan anak-anaknya, tapi kemudian kita tahu pada waktu Nuh memberikan korban, 5 berkat itu didiskon 2, tinggal 3. Subdue and have dominion tidak ada. Bahkan tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Tanpa Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma beranak cucu, seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari 1 orang, yaitu Nuh. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Itu adalah godly man. Tapi ada yang keempat, yang lebih tinggi lagi. Ya, yaitu great man. Daniel disebut a great man. Saudara Daniel ini dan ketiga rekannya, Hanania, ya saudaraku, Misael, Azaria itu, yang dikasih nama Babylon, Sadrak, Mesak, Abednego, itu bekerja di tempatnya raja. Artinya apa? Dikebiri, saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi? Firman Allah mengatakan, he's a great man. Ya, luar biasa. Ada ayatnya, saudara bisa lihat. The king made Daniel a great man. Kita tidak perlu yaitu mempromosikan diri kita, tidak usah ngangkat-ngangkat diri, itu tugasnya Tuhan. Tugasnya kita cuma memuliakan Tuhan. Ada Allah di sorga yang Tuanku tidak kenal. Engkau menyembah patung, punya tangan tidak bisa nolong, punya kaki tidak bisa melangkah, punya mata tidak bisa melihat. But I have the God in heaven. Ada Allah di sorga. Great man. Kita lihat banyak contoh juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang-orang diangkat oleh Tuhan luar biasa. Saya ingat Dr. Terawan, saudara. Ya, satu hari makan malam bersama kami di rumah temannya. Dan dia cerita,
Saya ini tidak pernah bayangkan jadi kepala rumah sakit. Tidak pernah bayangkan jadi jenderal sampai bintang 3. Tidak membayangkan jadi menteri. Ya. Jadi kalau orang ngerjain dia, istilah dia dikuyo-kuyo, dizolimi. Waktu dia dikasih kaos teman-teman dari Bali, kasih dia kaos. Ada tulisannya, Jarno Wae. Biarkan saja. Luar biasa. Jarno Wae. Dan memang ada firman Tuhan. Great man despise reproach. Orang yang mulia, orang yang great, bukan big ya, great. Itu mengabaikan cemooh, anggap enteng. Dihina, anggap enteng. Saudara, saya pernah dibilang pendeta brengsek, tapi saya ngerti iblis itu kan penipu. Jadi bicaranya itu terbalik, saudara. Kalau saya dibilang brengsek berarti lumayan oke. Haleluya. Great man despise reproach. Semua yang ada katakan 1, 2, 3. Jarno wae. Ini loh, Jarno wae. 1, 2, 3. Jarno wae. Biarkan, tidak usah masukkan. Oh, saya masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan. Masuk ke sini nanti. Masih ada satu lagi. Itu goal dalam hidup saya. Governor. Governor bukan gubernur. Apalagi gak bener. Governor itu dari govern. Memerintah bersama Tuhan Yesus. Apa semua memerintah bersama Tuhan Yesus? Ya enggak toh. Dari perumpamaan Lukas 21 jelas. Semua dikasih satu uang mena. Uang mena itu cuma gaji orang 3 bulan. Ya, 100 dinar kurang lebih. Tetapi dikasih rata. Cuma yang satu berlipat gandakan jadi 10. Yang satu jadi 5. Yang satu disimpan dalam tanah. Kalau talenta saya ini ya mungkin cuma 1. Tapi saya tidak mau simpan dalam tanah. Nanti dibilang hamba jahat dan malas. Yang 10 itu dari budak. Diangkat jadi apa? Jadi gubernur. Atur kuasai 10 kota. Yang 5 jadi bupati, saudara. Di dalam kerajaannya Tuhan Yesus. Kita tahu Kristus memerintah di bumi ini. Ya, kita bukan tinggal di sorga, saudara. Di sana cuma pesta sebentar, lalu turun memerintah bersama Yesus. Ya, ada bilang 3,5 tahun, ada bilang 7 tahun. Tapi yang penting kita akan kembali bersama Kristus. Jadi saya berdoa, saudara periksa, bukan handphone saudara yang 5G, tapi pribadi saudara. Termasuk yang mana kita? Yang tahu siapa? Istrimu. Anak-anakmu, pegawaimu, jemaatmu yang tahu. Am I a good man? A gentleman? Oh, kalau sama atasan halus. Kalau sama bawahan, kasarnya melebihi Lucifer. Am I godly? Kalau saya urusan dengan ini, baru tahu. Banyak orang ini, sarangi. Tapi juga bagaimana soal keuangan? Itu aslinya kita. Am I a great man? Waduh, luar biasa. Barulah nanti pemerintah bersama Tuhan. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Kuasailah 10 kota. Karena itu, saudara, saya kalau kemana-mana lihat pusat pemerintahan, saya bilang itu nanti kantor saya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Silakan Pak Gideon lagi. Wow, luar biasa ya. Ya, ada istilah 5G hari ini. Dan kita perlu sungguh-sungguh tahu kita posisinya ada di mana ya. Jangan hanya sekedar good man gitu ya Pak ya. Tapi ternyata harus lebih dari itu, governor, memerintah. Nah, kalau bapak-bapak semua diberkati, para pria boleh kasih reaction dia di Zoom kita supaya kita lebih bersemangat bersama. Terima kasih dan semua antusias sampai hari ini ya. Nah, bapak-bapak silakan kalau mau bertanya, bapak-bapak bisa raise hand, nanti bisa langsung dijawab sama narasumber. Silakan, kami buka untuk ruang tanya jawab. Silakan bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan sulit, saya lempar ke Pak Antoni, saya dapatkan Pak Markus, Pak Gideon. Ya, silakan. Saya menunggu bapak-bapak untuk bertanya.
Jadi sebelum Bapak-Bapak mempersiapkan pertanyaan, mungkin saya juga ya Pak ya, mungkin. Jadi kita mengerti kalau Kejadian 2:15 itu pria bekerja bukan sekedar untuk mencari nafkah gitu Pak ya. Apalagi untuk mengisi kampung tengah, istilah orang kan begitu ya. Tapi ternyata itu sebuah panggilan, begitu ya Pak ya. Oh ya, bahkan sebuah ibadah. Ibadah, ya. Saya pada waktu masih sebagai kontraktor and consultant di Surabaya, ya memenangkan bohir-bohir saya, memenangkan yaitu karyawan jadi tukang-tukang, ya leveransir. Karena saya melihat, karena itu sampai sekarang namanya kelompok kita kan RAK, Representative of Christ Kingdom. Saya tidak lihat diri saya sebagai pendeta, tapi sebagai ambasador, sebagai duta. Cuma dulu di marketplace, sampai sekarang pun saya tidak pernah ada pembatasan antara yaitu sekuler dan rohani. Tidak tahu itu pandangan dari mana, itu perjanjian lama. Perjanjian baru kita adalah raja dan imam, Wahyu 1 ayat 6. Ada dannya di situ. Raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapa kita. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Berarti kami masih menunggu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak bertanya hanya dua, memang mengerti atau memang bingung, itu saja ya. Ada penjelasan. Jangan yang bingung itu. Kalau bingung saya pulang sekarang. ya harus mengerti ya. Jadi kita membuat acara itu sebenarnya seperti bukan ibadah, supaya pertanyaan-pertanyaannya bisa up to date dengan keadaan hari ini. Ya bagaimana ya, seperti LGBT mungkin itu bukan panggilan lah buat pria ya. Pria itu jelas. Ya dia jadi apa tadi yang death itu panggilan, identitas kita. That is destiny. That is destiny. Tujuan akhir kehidupan. Iya. Ya tujuannya perjalanan ya. Nah Pak Gideon, Silakan Pak Nathan. mohon izin Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta menyebut Panggil Arifin, pria sejati. Oke. Istri saya panggil saya man, Ya, supaya jadi real man. oke. Sekarang banyak enggak real man. Ya, Pak Timotius. Tadi Bapak menjelaskan tentang kesuksesan bagi seorang pria. Yes. Nah, bisa dijelaskan kesuksesan itu apa? Kalau saya masih berpikir kesuksesan itu kan kekayaan. Kesuksesan seorang gembala itu punya jemaat yang banyak. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, sebenarnya sukses itu apa sih? Sudah jelas itu kan tujuan hidupnya, ya kan? Kita ada be fruitful and multiply, ya kan? Tidak be successful, Pak. Be fruitful. Sukses itu ukurannya diri sendiri. Tetapi kalau fruitful, yang dapat benefit orang lain, Pak. Kita lihat Kristus. Kalau secara ukuran suksesnya dunia sekarang, dia paling gagal. Keledai tidak punya, kapal pinjem, ya toh, kuburan aja pinjem. Sebab dia Yahudi, dia pikir toh kan cuma 3 hari, lebih murah pinjem daripada beli. Toh dia bangkit. Dan cuma punya 1 jubah, bagus sih. Sampai diundi oleh tentara Romawi kan gajinya tinggi. Tetapi dia sangat fruitful. Dia pohon yang berbuah begitu luar biasa. Sampai sekarang 1/4 penduduk bumi ini penyembahnya, ya. Haleluya. Jadi ukuran sukses itu bukan bigness tapi greatness, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih. Banyak yang mesti bertobat hari ini ya. ya mudah-mudahan kita semua bertobat ya. Kalau selama ini Nah, kayak seperti saya sudah canangkan di dalam kerajaan Allah tidak ada milik pribadi. Hari ini dengan anugerah Tuhan lebih dari hampir 430 cabang gereja. Tidak ada satu atas nama saya. Gedungnya tidak ada milik apa. Sebab saya cuma pengelola kan. Abad dan samar. Ya, mengelola dan memelihara. Menjaga bahkan. Abad dan samar. Bukan ownership. Bukan kepemilikan. Kita nanti kalau Tuhan Yesus datang lihat Matius 25. Matius 25 itu ukuran yang pertama readiness. 10 anak darah itu, ya. Lalu kedua, kita lihat bagaimana stewardship.
Bagaimana sikap kita pada bendara, pada bagaimana ngatur keuangan, bagaimana mengelola yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, yaitu siapa dapat benefit dari hidup kita. Ya. Berapa banyak orang nangisi waktu kita meninggal. Kan gitu. Ya, firman Tuhan, live to the full and die empty. Live to the full and die empty. Orang dunia lain. Orang dunia pokoknya buat diri sendiri. Dan itulah yang menyangkal diri itu yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Jadi ukuran dunia lain sama sekali. Oke. Semua yang kuanggap itu kelebihan, kata Rasul Paulus, kuanggap sampah. Sebenarnya bukan sampah Pak, kotoran. Iya, dung. Iya, oke. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Sampai saya lemparkan ke Pak Markus. Ya. Silakan. Nah, sambil menyiapkan pertanyaan, kami akan umumkan juga nanti untuk webinar kita bulan Desember itu hari Senin tanggal 18 dengan pembicara adalah nanti Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, anak rohaninya Pak Arifin sendiri, akan bicara tentang Putra Pak. Oh, putra. Bukan anak Pak. Putra. Anak kan boy Pak. Putra Pak Arifin sendiri dengan tema Father Connected. Jadi bagaimana peran seorang bapak itu penting di dalam kehidupan anak-anaknya ya. Jadi itu nanti diadakan tetap kita lewat via Zoom tanggal 18 Desember, jamnya sama, jam 10 hari Senin. Dan juga nanti kita ada refreshing untuk BSK modul 1. Itu nanti diadakan juga hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10 sampai pukul 13 ini on-site, itu tempatnya di GBI Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, pastikan bapak-bapak jangan hanya ikut di dalam online saja, ini juga bicaranya nanti kondisinya on-site. Jadi diharapkan pesertanya adalah ini refreshing yang sudah mengikuti BSK modul 1. Ya, ini refreshing BSK modul 1, jadi yang sudah ikut modul 1 baru bisa ikut refreshing yang ini. Nanti tempatnya sekali lagi di GBI Petamburan, Jakarta Pusat. Ya, ada lagi mau ditanya Pak Markus? Ya, baik, terima kasih Pak Timotius. Tadi disampaikan bahwa nggak punya putra biologis, tetapi punya biologis, putra dan bahkan punya cucu dan sebagainya. Yang mungkin saya ingin tahu, mungkin juga peserta ingin tahu, nggak ujuk-ujuk begitu ya. Ada sebuah proses. Nah, kira-kira pergumulan-pergumulan Pak dulu seperti apa sebelum memahami bahwa sebenarnya inilah tujuan Tuhan. Secara ya. nature Pak, secara nature. Setiap orang kan ingin punya keturunan. Dan saya, salah satu putra saya misalnya Pak Roni ya, dulu kan tinggal di rumah saya. Dan saya berkata pada dia, follow me as I follow Christ. Ya, saya akan tunjukkan pada dia bagaimana jadi suami. Bagaimana jadi pemimpin. Sebab picture berbicara lebih banyak dari perkataan. Jadi itu bukan ujuk-ujuk tapi nature Pak. Iya, ketika menikah 2,5 tahun kok enggak punya anak. Diperiksa dokter enggak bisa punya keturunan secara jasmani. Ya dulu frustrasi, tapi itulah yang membuat saya bertobat dan datang pada Tuhan, ya. Tetapi memang betul, saya perhatikan ada beberapa suku di Indonesia, ya, salah satu suku Jawa ya, itu punya nama muda dan nama dewasa. Mungkin di kota tidak, tapi di desa-desa seperti itu. Suku Kelabit di Sarawak, itu kalau jadi bapak ganti namanya, jadi kakek ganti namanya. Jadi saya bicara itu tentang perjalanan seorang pria tadi. Dari boy, cowboy, warrior, lalu kemudian lover, king, and sage. Saya berharap saya sudah sampai di sana. Sampai sage itu tadi. Iya. Iya Pak. Terima kasih. Nature. Iya, natural. Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak David dari BPD Jatim, bertanya buat Pak Arifin, apa hal terpenting dalam hubungan suami istri, respect dan komunikasi, mana yang lebih penting?
Tugas seorang pria adalah mengasihi tanpa syarat. Tapi mengasihi di sana bukan romans, tapi agape, agapao. Kalau agapao pasti kasih juga angpau dan bakpao. Jangan lupa itu ya. Tetapi kita ngomong bebas saya ini di antara pria, pastikan tidak ada wanita di situ ya. Tetapi kita melihat bagaimana tugas seorang wanita lebih sulit. Respect tanpa syarat. Nah pria ini kan terbuat dari tanah toh, dari lumpur, dari beleduk. Wanita dari bahan yang lebih baik, lebih refined. Disuruh hormat dan respect tanpa syarat. Saya sudah keliling dunia, kecuali benua Afrika. Tidak banyak wanita tahu. Saya tanya, apa yang dibutuhkan suamimu? Satu kata saja. Ya paling cuma seks pak. Iya juga. Iya kan? Tapi yang dibutuhkan adalah respect. Jangan sekali-kali mengkritik suamimu di depan orang. It will be a disaster. Ya, jadi respect tanpa syarat. Jadi komunikasinya jelas. Pria itu memberi, wanita menerima. Tapi efeknya adalah nanti Pak Roni mungkin menjelaskan, ya toh. Ya hubungan yang baik itu gitu. Pria itu mengasihi. Tapi begitu keluar kata-kata kasar, mendadak dia jadi berubah. Ada satu hari saya nonton film gitu dan ada seorang berkata, wanita itu ketika masih muda itu herbivore, makan sayur. Tapi begitu besar jadi karnivor. Jadi macan. Istri saya macan, tapi manis dan cantik. Nah, dia domba betina yang manis. Oke? Ya. Jadi jawabannya begitu. Pria, itu Efesus pasal 5 tuh, baca itu. Jadi pria itu mengasihi tanpa syarat. Tetapi wanita hormat tanpa syarat. Ya, terima kasih Bapak. Ada Pak Roden, silakan mau bertanya langsung. Boleh buka mic-nya, silakan. Siapa? Roden, Pak Roden. Roden apa Raden? Roden. Shalom Pak. Mic-nya belum di, silakan. Shalom, shalom. Ya, silakan Pak Roden. Ruben ya? Maaf, kepencet Roden. kali Pak. Saya lagi, nanti saya ketik aja Pak. Oh, mau diketik aja. Oh, oke. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Nathan, mau ditanya. Sambil menunggu, saya tadi penasaran dengan istilah Bapak mendidik putra. Mendidik itu identik dengan disiplin. Disiplin itu tanda petik ada yang namanya keras, bukan kekerasan ya. Saya yakin seorang hamba Tuhan pasti tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik, tetapi mendidik dengan keras, konotasinya kan seperti mengintimidasi. Nah, bagaimana proses yang Bapak lakukan Pak dalam mendidik dalam arti kata disiplin, kemudian muncullah yang namanya integritas, dan muncullah seorang pria yang seperti Bapak sebutkan tadi, contohnya seperti putra Roni Daud Simeon gitu. Bagaimana? Ya begini Pak ya, kita tahu anak kita itu punya DNA-nya kita, itu jelas. Dan firman Tuhan berkata didiklah di situ. Disiplin itu berarti disciple, murid itu dari kata disiplin. Tidak mungkin murid tanpa disiplin itu tidak bisa. Kita kasih contoh Abraham di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 itu dikatakanlah didiklah putra-putramu, anak-anakmu yang tinggal dan lahir di kemahmu. Ya. Dan sana dipakai perkataan Zava. Zava itu kan didik secara militer. Karena itu dari kemahnya muncullah 318 warrior. Tidak banyak orang tahu bahwa dia itu warrior. Bisa ngalahkan raja-raja yang memberontak kepada dan menawan bahkan seperti sekarang yang menculik Lot. Dia kerahkan cuma 318, kecil tuh, nami puluhan ribu loh. Ya toh. Jadi mendidik secara militer, tapi bukan pakai kopel rim dipukul gitu, enggak. Tapi cambuk juga perlu. Ibrani pasal 12 berkata apa? Ya.
Mana ada dari kita yang tidak pernah dididik anaknya. Coba yang di studio ini, yang pernah dicambuk sama bapaknya angkat tangan. Oh, itu pertama angkat tangan. Nakal sekali ini juga ini. Tapi jadi Gideon. Iya toh? Kan saya ingat papa saya, usia 12 tahun saya SMP kan. Semua mesti ngurus sendiri, daftar sekolah, antri bikin KTP. Mama saya bilang, duh kasihan kan masih kecil. Kecil apa? Kata papa saya. Sebab papa saya itu maco, pemburu. Ya, kemana-mana bawa senjata, tukang berkelahi gitu. Tapi kepada saya, dia sangat sayang. Cuma satu hari, ya saya perlu ngaku lah. Dulu waktu saya remaja itu juara dansa, Pak. Dan populer lah di kalangan teman-teman, kita ada radio amatir, saya jadi penyiar begitu, DJ gitu. Saya bilang, Pak, saya enggak usah lah jadi insinyur. Ya pokoknya kan kerja toh, yang penting kan penghasilan. Saya kan punya banyak teman. Bapak saya bilang, oke, masuk kamar. Saya ditempeleng lebar putar seperti gasing. Ditempeleng pipi kiri. Kamu bodoh sekali. Tapi pikiran saya terbuka. Ajaran itu mengeluarkan kebodohan dari seorang anak. Ya, 5 tahun kemudian saya lulus insinyur. Zaman dulu tuh 5,5 tahun, Pak. Sekarang kan 4 tahun. Tapi itu sebetulnya S2. Ya. Papa saya di samping saya. Biasanya dia pakai baju casual, pakai jas, pakai dasi. Dia berdiri samping saya peluk dia. Pak, pakai bahasa saya, kamsia, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa? Ditempeling dulu itu, Pak. Kalau enggak, gue enggak jadi insinyur, jadi gelandangan. Jadi mendidik itu mesti caranya Tuhan. Dia pakai cambuk. Saya mau cerita lagi. Satu hari saya tanya Pak Rudi Hartono, kebetulan papa saya itu pemain bola dulu di Naga Kuning namanya, Surya Naga. Papanya Pak Rudi pemain bulu tangkis dan coach kan. Wah, Ruth, saya bilang, your father, bapakmu ikut top. Gimana bisa didik anak jadi juara dunia, All England, juara Thomas Cup usia 17. Dia ketawa, dia tarik celananya, dia tunjukkan bekas cambuk. Papa saya melatih bukan cuma pakai raket, tapi juga pakai cambuk. Kalau pagi saya aras-arasan bangun, lari. Saya kira Bapak di sorga seperti itu. Pernah dicambuk, Pak? Belum. Belum ya? Mau dicambuk? Tidak. Sebab yang tidak dicambuk itu anak haram. Haleluya. Masa enggak pernah diperingatkan? Diperingatkan. Pernah ya. Saya cerita, ini tangan saya, sini ada bekas, yaitu saudaraku, luka-luka ya. Tapi itu peringatan sayang dari Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan saya dari bangkrut jadi oke. Biasanya pagi sudah berseru-seru ambil gitar saya. Tapi jadinya santai. Main tenis sampai jam 10 siang. Karena bisnis sudah berjalan baik. Mendadak saya mengalami kecelakaan. Bukan Tuhan kasih kecelakaan. Tapi memang dulu jalannya lari gitu. Nabrak kaca, saudara. Dan saya tahu itu cambuk, saya bilang, terima kasih Bapak. Dia peringatkan saya, dan sejak saat itu saya selalu mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Saya bangun jam 4 pagi every day. Itu Pak. Jadi bukan dengan, ya orang sekarang kan rasa bersalah lalu dikasih barang-barang, Pak. Menyatakan kasih dengan barang, enggak. Teladan yang kita butuh. Saya pernah ditanya, dari 5 jawatan utama, Rasul, Nabi, ya, penginjil, guru, dan gembala dan guru, yang mana paling penting? Saya bilang nomor 6. Apa itu? Role model, teladan. Saya dengan anugerah Tuhan, saya kalau diminta tangan, follow me as I follow Christ. Tapi kemudian saya bilang, so help me God. Apa yang tadi, kalau tadi kan keras dan sebagainya ya. Disiplin, Pak. Disiplin dibutuhkan. Disiplin militer. Apakah anak itu enggak memiliki
luka batin karena ada pemukulan. Papa saya nempelin sambil nangis. Saya tahu sebab dia mengasihi saya. Kamu anak bodoh. Tapi tidak mengutuk saya. Sebab kita lihat bagaimana kalau sekarang mendidik. Contoh ada seorang teman kita, anaknya itu dipukul pantatnya ya. Dia kan di Singapura, dia anak-anaknya sekolah Singapura. Tak laporkan. Jangan, tidak takut kata mamanya. Gua orang Indonesia. Laporkan aja. Itu peraturan berlaku hanya untuk orang Singapura. Dan kita lihat akibatnya. Orang Indonesia lebih sopan dari orang Singapura. Cucu dari Lee Kuan Yew, LGBT. Serem, men. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Edi, silakan Pak Tadi Edi. Pak Roden tadi belum ada. Belum ada. Kayaknya lagi menulis Pak sambil Oh lari-lari. panjang rupanya dia. Oh Pak Rudi, my brother dari Bali. Silakan Pak. Dia nih konselor terbaik di Bali. Iya, silakan. Selamat siang Pak Arifin. Selamat siang. Mic-nya Unmute please. Sudah. Tidak ada suara ya. Oke, silakan. Pak Rudi. Signal kali ya. mic-nya bisa dibuka Pak. Mic-nya tidak bisa. Ya anu ada anu aja. Chat aja. Oke, tes. Bisa terdengar Pak? Ada suara. Tes 1 2 1. Coba kurang keras. Kurang keras. Coba Kurang keras, Pak. Volumenya ditambah. 1. Sharing juga boleh Pak Rudi. Terdengar Pak? Tidak kedengaran nih. Tidak terdengar ya. Di sini mic-nya sudah terbuka Iya, sebenarnya. iya. Oke. Sudah Pak. Silakan. Kesalahan di pihak Baik. kami, bukan Anda. Ya Silakan. Pak Arifin, senang sekali bisa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan dan teman-teman. Begini Pak, simpel saja praktis. Paidia itu kan kalau untuk anak-anak itu tujuannya menanamkan nilai. Ya. Kalau untuk orang dewasa itu tujuannya mengkoreksi. Nah ini kan kita bicara kepada orang-orang dewasa Pak. Lalu pertanyaan saya bagaimana ya Pak caranya mengkoreksi pria-pria kasar menjadi lembut, pria-pria yang abai menjadi peduli. Kira-kira praktisnya seperti apa Pak? Simple. Terima kasih Pak Arifin. Saya kira begini, sederhana saja. Harus punya bapak rohani dan harus punya putra rohani. Prosesnya seperti itu. Ketika saya ketemu dengan para pemimpin Asia ya, dunia belum. Tapi saya dan Pak Obaja dan saya mewakili Indonesia untuk Asian Leadership Summit. Itu kumpulan gereja-gereja yang dianggap mega church lah. Yang dipimpin oleh Yong Hun Lee, pengganti atau penerus dari Pendeta Cho Yonggi. Maka di situ saya perkenalkan father and son leadership. Mereka kaget. Dan Yong Hun Lee berdiri dengan jujur dia berkata, Pastor Cho is my boss. He's not my father. Jadi sederhana saja yaitu father and son. Tadi tanya bagaimana disiplin. Oh Pak Roni pernah saya disiplin. Ya, kan dia ini kan multi talented. Dan dia pemimpin pujian utama di kelompok kita Surabaya Presenter tahun 86-89. Lalu saya dengar, sekolahnya, kuliahnya terhambat. Saya panggil dia, Ron, kalau kamu ndak naik tingkat, ndak usah pelayanan. Gitu ya Pak. Kok keras sekali Pak Arifin. Tapi betul, ya toh. Dan demikian juga, kalau kamu sudah lulus, baru cari saya. Satu kali, ini pernah mungkin ceritakan Pak Roni. Dia ini sarjana ekonomi, accountant, lulusan Erlangga loh. Ya kan orang pandai. Satu hari, dia mengelola retreat, rugi. Ya toh. Saya bisa kasih uang gampang. Dah, Ron, kamu ganti kerugiannya dari gajimu. Itu saya didik dia. Kalau enggak bisa jadi sekarang. Ya toh. Jadi Pak, memang mendidik itu seperti itu. Safa.
Saya bicara di majelis pendidikan Kristen. Yang harus mendidik itu orang tua. Guru-guru cuma ya menambahi saja. Karena impartition itu dari orang tua. Ya toh, kalau information dari guru. Gitu ya, setuju ya. Baik Pak Rudi. Lain kali minta Pak Rudi tuh bicara tuh. Bagus tuh. Ya, terima kasih Pak Rudi. Berikutnya Pak Denny. Pak Denny silakan buka mic-nya. Ada yang mau ditanya? Ya, shalom. Shalom. Ya, bisa kedengaran suara? Jelas Pak. Ya, dari Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih buat bahan-bahan pemaparannya. Saya hanya ingin bertanya tentang kita kan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang ayah, bahkan punya anak-anak. Nah, saya mau tanya begini, apa yang salah di dalam diri, misalnya contoh sebagai saya sebagai seorang ayah, apa yang salah di sana waktu kita mendidik jemaat, anak-anak muda, kok mereka bisa secepat itu berubah. Tapi kalau anak-anak kita lambat mau berubah. Jadi apa yang salah di situ dan minta pencerahannya. Yang kedua, firman Tuhan bilang kita tidak salah untuk mencambuk atau kita kasih rotan buat anak kita. Tapi kan sekarang ada hukum ya, kira-kira begitu. Kalau kita mau cambuk, dilapor ke yang berpihak, berwajib, kita bisa kena sanksi. Itu bagaimana itu? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya mungkin pola pendidikan Anda. Yang benar itu firman Tuhan toh. Tidak usah takut. Seperti orang tua Musa, ya toh, tidak takut akan perintah raja. Dan dia memelihara Musa dan mendidik dia. Waktu itu pasti diajarkan, tidak boleh ngajarkan yaitu tentang Allah yang mereka sembah. Sebab di sana kan penyembahan berhala. Mereka tidak peduli. Dan ketika dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dari mana itu? Pendidikan yang 5 tahun yang dikatakan Pak Rudi Paidia itu tadi. Ya toh? Jadi coba Anda koreksi diri sendiri, apakah Anda di mimbar dengan di rumah sama atau tidak. Karena Ulangan pasal 6 berkata, ajarkan berulang-ulang ketika kamu makan, ketika kamu duduk, berdiri dalam perjalanan. Jadi this is not about classroom, tetapi di rumah. Ya, satu hari saya ketemu dengan seorang anak dari pemimpin kebaktian bangunan rohani. Kalau di Surabaya mungkin ada seorang pendeta yang luar biasa kalau pimpin pujian. Nah, anaknya itu teman saya sekolah. Tapi dia kasar dengan istrinya dan dia melakukan dengan KDRT. Lalu saya tanya saudaranya adalah salah satu rekan baik saya. Kenapa dia begitu ya? Bukankah bapaknya pendeta? Aduh Arifin, kamu nggak tahu ya. Bapaknya itu kalau marah, mamanya itu diseret, dijambak rambutnya, diseret dari lantai 2 ke lantai 1. Nah itu bukan bintang itu binatang. Ya ini kasih contoh yang ekstrim. Karena banyak orang punya double life. Di mimbar, ya dalam pelayanan dengan di rumah beda. Saya tidak bilang Anda seperti itu, tapi ya just for correction. Ya, jadi misalnya saja, jangan bilang papa tidak ada di rumah. Anak belajar apa itu? Ini contoh orang lain ya, itu ada di Afrika sana. Kalau GBI kan baik-baik semua. Diharapkan. Oke. Ya, ini ada juga yang chat di... Pak Roden tuh, saya tunggu-tunggu kok enggak masuk. Ya Pak Roden ditunggu ya. Ini ada yang chat bertanya, bagaimana sih tindakan seorang pemimpin rohani kepada yang dipimpin menurut Bapak gitu? Tindakannya dan apa yang terjadi kalau yang dipimpin juga nggak mengikuti aturan-aturannya gitu. Kita disuruh cuma membesarkan putra-putra kita. Nggak usah ngurusin anaknya orang lain. Jadi kalau ada orang yang kita bina nggak mau dibina ya mungkin memang dia kemenakan saja. Anaknya orang lain. Ini
Ingat ya, tidak semua mengeterapkan father and son relationship. Sebab son nanti jadi heir itu pewaris. Saya untungnya justru tidak ada anak. Kalau pakai bahasa Hokkien tidak enak, bokia, tidak punya anak. Tapi kalau bahasa Australia enak, kids free. Tetapi memang firman Tuhan tidak pernah berubah lah. 1 Timotius 3 itu terapkan. Termasuk pemilihan presiden. Ya, jadi pemimpin dilihat ya bagaimana yang dihasilkan. Tuhan memberkati. Ya, ada lagi ya. Oke, buat Pak Roden silakan. Ditungguin tadi Pak Roden. Buka mic-nya. Thank you. Shalom Pak Arifin. Ya. Silakan Pak Roden. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran. Itu terang banget ya. Iya maaf tadi sebenarnya saya taruh di kantong terus kepencet. Oh begitu, enggak apa-apa. Tapi Pak Arifin sebut nama saya terus, waduh saya harus bertanya berarti ini. Saya dari Jogja Pak Arifin. Jogja? Iya. Saya dari Jogja. Pak Arifin, ya sebagai pria yang dewasa, tadi saya dapat di chat gereja ada seminar seperti ini, saya langsung tertarik untuk ikut. Yang saya ingin tanyakan Pak Arifin tadi udah berbicara mengenai 5G dan segala yang baik-baik, keren-keren. Cuma dalam aplikasinya dengan kehidupan kita di zaman sekarang, saya melihat dengan adanya emansipasi wanita ini, saya nggak ngerti ya ini kebablasan apa seperti apa, tapi saya lihat dari kejadian saat Hawa setelah dihukum sama Tuhan, Tuhan bilang ya dia akan sakit melahirkan tapi akan juga birahi kepada suaminya. Birahi bukan cuma dalam artian seks, tapi saya melihatnya lebih daripada itu ya, mau menguasai pria. Dan saya melihat juga ada beberapa gereja itu yang lebih dominan malah ibu gembalanya. Dan itu nggak sedikit yang membuat juga gereja itu mengalami kemunduran, bahkan perpecahan, bahkan kehancuran ya. Karena waduh, bapak gembalanya baik, tapi ibu gembalanya bikin jemaat keluar misalnya. Nah saya mau tanya juga mengenai gimana cara penerapannya yang baik dan benar, dan kemudian siapa sih tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa kita tiru. Kita lihat Abraham, dia juga Oh batas. Halo. Oke, begini ya, milih pemimpin di dalam gereja ataupun di dalam masyarakat, semuanya jelas toh. Suami dari satu istri disegani oleh istri dan anak-anaknya. Karena wanita itu dan pria itu sederajat, cuma berbeda. Cuma memang betul, sekarang ini cara iblis adalah membuat pria sulit dapat penghasilan. Wanita lebih gampang ya. Lebih gampang dapat penghasilan daripada pria. Ini grand scheme daripada iblis. Karena bukan yang penghasilannya lebih banyak jadi kepala keluarga, enggak. Ya, kita boleh sederhana, tetapi ini soal function dan purpose itu tetap tidak berubah, ya. Jadi kita enggak perlu menyesuaikan zaman, ya toh. Kamu itu ada teman saya, dia sibuk pelayanan, istri yang cari uang. Saya bilang pecat istrimu, kamu gantikan dia. Beliau lebih tua dari saya 30 tahun. Saya jadi pemimpin full gospel usia 30, yang saya pimpin 60-an semua. Dan bapak ini sibuk pelayanan, tapi yang ngurusi kerjaan istri dan menantunya. Saya ini enggak benar ini. Yang enggak benar bapak itu, ya toh. Akhirnya dia kembali. Gimana? Aduh, istri saya itu direktur yang paling baik katanya. Saya begini aja. Akibatnya apa? Dia tidak berbuah. Dia tidak berbuah karena tidak sesuai dengan
caranya Tuhan. Setuju sekali Pak Roden, memang menyedihkan. GBI, ya perhatikan kalau istrinya dominan, sebaiknya ya Deborah saja yang jadi pemimpin. Sebab suami Deborah namanya Lapidot. Lapidot suka ngedot saudaraku. Jadi maksudnya padahal artinya itu obor. Tapi dia cuma lilin kecil yang ditutup ganteng. Jadi memang kalau ada wanita yang hebat bukan langsung dibilang Isabel ya. Enggak. Memang karunia tapi tetap saja yang utama pria. Karena itu kita adakan PBI ini. Ini terlambat loh. Pak Markus, mulai kapan ada PBI ini? Ini baru Pak. Bertobatlah semua ketua umum. Iya dong. Sebab karena itu di gereja lebih banyak ibu-ibu. Yang pria melakukan yang lebih penting, nonton bola, ya mancing, main golf. Padahal pada waktu ada cerita ketika Hawa menyerahkan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia berkata begini, makanlah. Maka Abraham, yes sir, bukan yes ma'am, yes sir. Kasihan deh lu, sebab dia belum ikut pria Betel Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Roden. Jadi kalau nanti cari pemimpin, jangan yang ibunya maha kuasa ya, istrinya maksudnya. Ya Pak, ini ada juga pertanyaan. Loh, banyak yang DKI nih. Dibawa ke tiap istri. Kalau dibawa ke tiap istri tapi sayang-sayangan ya enggak apa-apa ya. Ya, ini ada sebuah pertanyaan, dia bilang begini. Kaki Shalom Pak istri. Rifin, memang father itu memiliki pengaruh yang besar kepada masa depan keluarga. Masa muda saya hancur karena papa yang kasar dan meninggalkan rumah dan anak. Sampai sekarang saya masih dibenci karena membuka aib papa kepada orang lain, sehingga dianggap tidak menghormati orang tua. Sedangkan maksud hati saya adalah membongkar akar masalah dan melihat pemulihan atas papa saya. Saya pernah usaha, aset saya dijual murah dan papa oleh papa, sedangkan ia punya tempat untuk saya taruh sementara, tetapi ia marah terus menerus kepada saya. Saya banyak belajar untuk berubah menjadi bijaksana sebagai orang tua. Ya, oke, tentu saja contoh yang tidak baik tidak perlu ditiru. Cuma ya memang apa Anda selakukan menegur empat mata dulu. Kalau menegur empat mata tidak bisa pakai saksi. Saksi saudaranya papamu lah, ya kan? Nah, kita tetap hormat. Belum ada bapak sempurna di dunia ini, ya. Tapi cara kita menegur kan ada. Ya. Satu hari saya waktu khotbah ada slip of the tongue. Lalu salah satu putra saya, ya, yang dia berkata empat mata, Pak, sebaiknya apa enggak Bapak tidak berbicara begitu. Oh ya, saya terima kasih, saya terima yaitu koreksi dari dia. Bapak ya mesti rendah hati lah, ya kan? Jadi memang kebanyakan masalah. Saya ini pelayanan, orang tanya, Pak, Bapak ini lulusan university mana? California ya? Bukan, saya bilang Kalisosok. Saya ini dulu pelayanannya di penjara Kalisosok, betul. Dan di situ saya tahu masalahnya cuma satu, fatherlessness. Satu hari Roh Kudus bicara, kalau pagi itu doa ada apa? Tanya Tuhan mesti apa hari itu, karena kamu bicara sudah lama kan saya sudah tinggal di Bali kan. Waktu ke Surabaya Tuhan bilang, kamu bicara di Medaeng. Medaeng itu penjara ya di sana. Lalu ketika saya telepon bagian pelayanan penjara, Pak, tapi hari ini baptisan, tidak apa-apa saya baptis. Banyak loh Pak, belasan, tidak apa-apa. Dan saya tahu kenapa Tuhan mengutus saya ke sana. Ketika saya ada di kolam baptisan, ada seorang nona, tapi jelas sekali lesbi. Dan yang saya lakukan cuma satu. Saya bilang, Dek, aku mewakili papamu ya. Ampuni kita. Langsung manifest. Bahkan kaku kayak balok begitu. Saya gelundungkan tepi kolam. Dan yang lain juga begitu. Masalah dengan bapaknya.
Masalah di dunia ini adalah roh keyatiman. Kalau piatu tidak punya ibu, yatim tidak punya bapak. Ada bapak tapi tidak berfungsi. Ada bapak kasar. Ada bapak abusif. Ada bapak yang juga yang tidak baik ini, yang pasif. David ketika Amnon memperkosa Tamar, dia tidak berbuat apa-apa. Eli ketika anak-anaknya itu yaitu ngerjain para pekerja wanita di kemah suci loh, bukan di hotel loh. Tidak baik yang kamu lakukan. Tidak dipecat, tidak ditindak. Memang Pak Roden, Anda yang sebutkan tadi itu, akar banyak kehancuran pelayanan di Indonesia ini dan bahkan di seluruh dunia. Ya, karena itu bangkit para pria. Amen. Jadi ayah ya, that is destiny. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu. Bagaimana menghadapi seorang bapak yang kepahitan sama anak-anaknya gitu? Mungkin ini seorang bapak rohani pemimpin ya Pak. Dan apakah itu mungkin karena sejak mudanya tidak mengenal Tuhan sehingga banyak kepahitan dan sekarang kondisinya sedang sakit? Sama yang terakhir aja Pak ini, supaya terakhir. Ya. Yang terakhir dia bilang, bagaimana peran kita sebagai seorang ayah setelah putra kita itu menikah? Itu pertanyaan. Kita tahu seorang pria harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu berarti satu unit tersendiri. Orang tua cuma bisa menasihati dan mendoakan, tidak boleh intervensi. Banyak orang datang pada saya. Saya tahu bagaimana jadi pengkhotbah yang baik. Tapi saya tidak tahu bagaimana jadi bapak. Karena bapak saya juga tidak kasih contoh. Ada yang bahkan tidak pernah ketemu bapaknya. Saya kasih contoh rekan saya yang paling dekat dengan saya, Bapak Frankie Utana, yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dan dia pada waktu itu dipungut dari panti asuhan, tidak tahu orang tuanya sampai sekarang. Dan untuk mencari jati diri dia jadi juara karate di Bali, bahkan jadi wasit nasional, mencari jati diri. Tapi ketika ketemu Tuhan ya selesai, punya Bapak di surga. Dan kalau Anda minta saya usulkan Pak Frankie bicara di sini. Dia luar biasa sekali. Dia mungut orang dari jalanan, ya pelacur, ya gigolo, yang macam-macam, dididik jadi hamba Tuhan. Dan masalah mereka cuma satu, masalah tidak punya bapak. Atau bapaknya ngaco, atau bapaknya tidak ada. Ini ada satu anak rohani kita baru keluar dari Cipinang 5 hari yang lalu. Kenapa dia jadi gay? Ya dari pengakuannya dia cerita. Dia sedang di luar usia 10 tahun sambil mbak payung kehujanan. Dan pada saat itu dia dengar laki-laki yang mestinya ibunya nikah 4 kali. Dan pria itu berkata, dia bukan anakku. Dan sampai waktu pulang, ada surat yang ditunjukkan mamanya. Dia menolak untuk mengakui itu adalah anaknya. Dan saya punya banyak contoh semacam itu, orang yang tidak berbapak. Akibatnya cari bapak-bapak dan om-om yang lain. Ada yang jadi gay, ada yang jadi maling, ada yang jadi pembunuh, dan sebagainya. Karena itu saya bersyukur, saya lulusan Universitas Kalisosok. California mungkin tidak ngajarkan itu. God bless you. Ada lagi Pak Nathan mau tanya? Untuk terakhir, sebelum nanti mungkin ini pertanyaan selesai. Terakhir. Pak tadi Father and Son, kemudian be fruitful. Nah, seorang ayah mewariskan sesuatu bagi anak-anaknya. Kalau dari iman Kristen, ya pasti dia menjadi seorang Kristen yang takut akan Tuhan. Nah, dalam konteks ini, apakah kalau memiliki keturunan, dia ini yang takut Tuhan ini disebut berhasil itu, apakah karena dia menjadi pelayan Tuhan juga, walaupun dia hidup di dalam marketplace, atau dia menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu? Maaf Pak ya, Bapak tidak nangkep apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Tidak ada pembatasan sekuler dan rohani, tidak ada. Ya. Itu pertama. Yang kedua, ada 5 hal
yang hanya seorang ayah bisa memberikan. Number one, identity. Simbolon. Iya. Saya pernah ada seorang rekan kita lah di GBI. Itu Fetri Kumase. Ya, dia memakai nama marga ibunya, Sanger. Sanger Singer kan? Iya kan? Saya bilang, Fetri, garis berkat itu lewat bapakmu. Dia penurut sekali ya, baik. Sekarang saya bersama Tuhan. Dia pakai marga bapaknya. Kapan itu ada satu anak rohani kita, Pak Pahan. Dia tidak mau pakai marga. Soalnya disamakan dengan Mukhtar Pak Pahan. Saya bilang, enggak, kamu harus pakai. Dia kebetulan konsultan pajak. Dan ini dijen pajaknya Robert Pak Pahan sekarang. Itu penting identitas itu. Kedua, seorang bapak memberikan vision. Saya berkata pada Pak Roni, kamu jadi gembala 10 kota. Tapi sekarang 100. Dulunya 10. Memberikan vision, memberikan purpose. Tujuan hidup. Memberikan blessing. Kenapa Esau nangis? Karena blessing yang utama diberikan pada si Yakub. Sampai hari ini. Dan yang terakhir memberikan inheritance. Inheritance bisa berupa warisan uang atau properti. Tapi yang lebih penting legacy. Yaitu warisan yang sifatnya kekal, gitu Pak ya. Jadi tidak ada alasan untuk sekular. Kita itu GBI. GBI tidak membedakan profesional atau sepenuh waktu. Tidak membedakan hamba Tuhan itu kelasnya karena penghasilannya dari mana. Tidak apa-apa, nggak masalah. Bahkan istilah full time tidak ada di Alkitab. Tunjukkan saya, tidak ada. Terima kasih Pak. Yusuf, begitu benih ilahi ada dalam rahim daripada Maria. Hidupnya tidak lagi self-centered, tapi Christ-centered. He's a Christ-centered man. Bahkan dia pada waktu sensus kan ke Bethlehem. Sebab sudah dinubuatkan lahirnya harus Bethlehem, bukan Nazaret. Kemudian ada lagi nubuatan dari Mesir, kau panggil anakku. Dia harus lari ke Mesir. Nah, naik pesawat loh. Jalan kaki mungkin dia naik onta atau bagaimana. Dan dia betul-betul hidupnya berpusat hanya pada Kristus. Dan yang dia lakukan adalah memberikan teladan pada Kristus. Saya percaya Kristus juga sempat, yaitu meneruskan profesi daripada Yusuf sebagai putra sulung kan. Sebelum anak-anak asli daripada Yusuf dan Maria adik-adiknya. Dan jangan lupa, keturunan Yusuf menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita lihat bagaimana Yakobus, yaitu putra Yusuf dan Maria, menjadi gembala utama di Yerusalem. Menjadi bishop di sana. Bishop itu yaitu penilik jemaat, bukan pemilik jemaat. God bless you all. Be a Christ-centered man like Joseph. God bless you. Ya, terima kasih Pak Ripin. Terima kasih semua bapak-bapak yang sudah mengikuti webinar ini. Dan kita akan segera berpisah. Dan sebelum berpisah nanti kita minta Pak Ripin untuk doa tutup. Sekalian doa berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Ketika kita mendengar ini semua, kita tahu kita tidak sanggup. Minta anugerah Tuhan. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, berkat, kemenangan, kekuatan, kuasa, otoritas dalam nama Yesus. Terimalah dan jadilah God's man. Man of God and God's man. Yang tulus, integritas, love, grace, humility and trustworthiness. God bless you. Amen.